Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong, dzakalin nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar, dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah, dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazruus an Tahrimin Nakus. Jadi beliau komentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono itu. Jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan tuh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres santen kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri dan saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Yofur. Ini cerita dulu. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponakan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya, buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali, Mbah Maksum juga kaya, Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Yofur itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi.
Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alama yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang zuriyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca muin di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjiknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti mana. Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasimah. Sampai pondok Kramjak makruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala yafulu kok terus fa'lan ya, fa'ala yafulu ya uf'ul gitu kan. Masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi walian tok, yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorok. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun, mungkin falnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono bapake sapa? Wong kok alime ngono putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkab. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahu lah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu madzhabnya Abu Hanifah, bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah, bukan madzhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, bukan madzhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas.
Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu do ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyad al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau akhwalnya kalau bahasa halusnya yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain halaman 100 waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dhurihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robiah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robiah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi.
Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sake iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa ya ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran. Sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat. Qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih enak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wa. Masih terang terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arif ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi umati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama umati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi la darajatin nubuwah. Itu akhirnya, ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah. Ya. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu ulama kok ngomong yang nggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu terus jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamus sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa usybiha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'arifu ukhra. Pinter tenan kayak gitu. Terus Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali. Kalau yang lain mungkin ya keok akhir-akhir. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sakulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Piye aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan itu di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Wakarim. Biasanya enggak pernah ngaji, pokoknya gerbar nisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Mbak Karim sama masih ingat. Ngamplopi salam tempel itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya kursusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam tablet. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya. Sama keluarga saya.
Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal, boten berarti gua aku. Karena ini penting. Ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet. Jadi ditakwil sendiri lah. Mau kamu nih gua abal ya, boten Gus. Yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu bayna yadayna jawakum apa? Sotak. Sehingga ketika Krapyak ini punya Bali Maksum alim allamah, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim allamah. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim allamah. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim semua. Teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Dan itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam?